Jadwal Liga 1 telah terbit, benarkah? Timnas akan uji coba dengan 3 tim Liga 1. Luis Mia disorot oleh Bobotoh, serta beberapa berita dari tim Liga 1 lainnya. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Belakangan ini ramai di media sosial, yakni soal jadwal kelanjutan Liga 1. Hal ini tak lepas dari jadwal yang terpampang di situs PT LIB. Padahal sejatinya ini bukanlah jadwal sesungguhnya. Yang terpampang di situs PT LIB adalah jadwal berjalan. Kenapa kami sebut jadwal berjalan? Pasalnya ketika Liga dihentikan di pekan ke-10 dan tak ada pertandingan hingga 2 bulan, otomatis jadwal ini terus berjalan dan tanggal 1 Desember 2022 itu masuk ke pekan ke-19 atau putaran kedua. Seperti contoh, di situ tertulis tanggal 1 Desember Madura United versus Persib Bandung. Lah, Persib kan udah ketemu Madura United, masa ketemu lagi? Kan putaran pertama belum kelar. Nah, makanya kami bilang ini jadwal berjalan, bukan susunan jadwal baru. Karena hingga sejauh ini para klub belum menerima jadwal resmi lanjutan Liga 1 dari PT LIB. Wong jadi digelar tanggal 2 Desember aja masih tunggu izin Polri kok. PT LIB sendiri pernah mengatakan jika Liga dilanjutkan otomatis akan melangsungkan 3 laga tunda dulu, yakni Persib versus Persija, Bayangkara versus PSIS, dan Barito versus PSM Makassar. Barulah lanjut ke pekan 12 dan seterusnya. Jadi buat kalian yang bertanya, kamu bertanya-tanya. Ini jadwal benar apa enggak sih? Jawabannya benar, ini jadwal Liga 1, tapi sebelum di stop ya. Tapi jika itu jadwal terbaru tentu saja bukan ya. Dari Timnas Indonesia, Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Syafri menyebutkan membuka opsi bagi Timnas Indonesia menggelar uji coba dengan 3 tim tanah air, yakni Persib, Persija, dan Bali United. Menurut Indra Syafri, waktu persiapan yang mepet tentu akan jadi kendala bagi Timnas Indonesia, apalagi setelah Liga vakum. Untuk itu, rencana uji tanding pun jadi solusi yang tepat. Program dari Coach Shin belum kami terima, tapi saya yakin akan ada uji coba dengan tim Liga 1. Ini karena jadwal yang sangat mepet. Tentu jika latihan manual tak akan cukup. Kita akan pilih 3 tim terbaik saat ini di Liga Indonesia. Ada Persib, Persija, dan Bali United, ujar Indra Syafri. Pertanyaannya, TC Timnas di Bali itu kan tanggal 28 November. Sementara Liga kalau jadi ya itu tanggal 2 Desember. Lah, terus main tanggal berapa uji cobanya? Apa nggak bentrok sama Liga? Atau Liga di stop lagi kalau AFF digelar? Nah, jika laga uji coba Timnas Indonesia dengan tim Liga 1 ini belum pasti ya. Tapi yang pasti adalah tanggal 28 November ini ada 1 laga uji coba, yakni antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya. Kabarnya laga ini akan disiarkan di Indosiar jam setengah 3 sore. Bahkan kabarnya laga uji coba ini bukan gagasan dari Persis Solo atau Persebaya, tapi digagas oleh Indosiar loh. Haha. Kayaknya Indosiar mau nyari muka nih biar dipercaya lagi jadi official broadcaster Liga 1. Makanya jangan sok-sokan ngatur-ngatur jadwal Liga deh. Apes kan?
Piala Dunia itu cuma 4 tahun sekali, AFF dan AFC itu 2 tahun sekali, sementara Liga itu tiap tahun. Jadi pastilah Liga lebih berduit kan buat Indosiar. Ya otomatis Indosiar nggak mau kehilangan duit yang gede dong. Tapi udahnya dapat duit gede, masih sok-sokan ngatur jadwal Liga yang tujuannya demi rating dan dapat duit yang lebih gede. Udah, Indosiar mah siarkan Liga aja, tapi Liga Dangdut. Liga Indonesia memang bisa kalian atur, padahal duitnya gede loh. Coba Piala Dunia atau AFF, mampu nggak kalian atur jadwalnya? Enggak kan? Pertanyaan gue cuman gini ya, lu mampu nggak bos? Dari Persib Bandung, pelatih Persib Bandung Luis Mia kembali jadi sorotan dan perbincangan, bukan karena kontroversi dan lainnya ya, tapi karena aksi Luis Mia dalam sesi latihan Persib yang jadi sorotan. Dalam aksi latihan tersebut, Luis Mia tampak mempraktekkan cara passing dan umpan lambung pada para pemain Persib. Hal ini sontak dikomentari oleh para bobotoh. Bobotoh yang berkomentar membandingkan Luis Mia dengan pelatih Persib sebelumnya, Robert Rene Albert. Menurut bobotoh, Rene Albert selama di Persib belum pernah sekalipun melakukan hal ini. Yang dilakukan Robert Rene Albert hanyalah teori dan teori, sementara yang mempraktekkan adalah sang asisten. Berbeda dengan Luis Mia, ketika para pemain tak paham dengan teori Luis Mia lantaran terkendala bahasa, Luis Mia turun langsung mengajari taktik dan latihan yang ia terapkan. Apa yang dilakukan Luis Mia ini mendapatkan apresiasi dari para bobotoh. Para bobotoh mengatakan, pantas aja Persib berubah total, latihannya aja kayak gitu, terus dipraktekin langsung sama pelatih. Sebenarnya gaya melatih seperti ini telah sering dilakukan oleh pelatih-pelatih dunia, terutama pelatih yang notabene masih muda ya, seperti Paul Munster dan lain-lain. Tujuannya adalah agar para pemain itu lebih paham dengan latihan. Tapi ya wajarlah kalau Rene Albert nggak lakukan seperti yang Luis Mia lakukan. Abah Obed kan udah tuir, yang ada ntar encok lagi. Di sisi lain, Luis Mia pun mengomentari banyaknya pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Menurutnya, suatu kebanggaan bagi pemain jika bisa membela timnasnya. Dan Luis Mia pun mendukung sepenuhnya. Soal taktik, Luis Mia tak terlalu mempersoalkan. Dirinya mengaku bukanlah tipe pelatih yang ortodok yang hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain saja. Jika 1 pemain absen, maka Luis Mia akan mengasah pemain lain agar bisa tampil seperti pemain utama. Saya pernah jadi pemain tim nasional Spanyol dan rasanya sangat bangga bisa membela tim nasional. Begitupun dengan para pemain Persib, tentu suatu kebanggaan bisa membela negaranya dan saya sangat mendukung para pemain ini. Memang kami akan kehilangan pemain, tapi dalam sepak bola di satu tim itu tak harus berpaku pada 1 atau 2 pemain saja. Jika 1 atau 2 pemain absen, maka kita harus cari penggantinya yang bisa tampil seperti pemain yang absen tersebut, ujar Luis Mia. Salut deh, pelatih kelas ya kayak gini nih. Berbeda halnya dengan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Tavares diketahui ngamuk-ngamuk lantaran terlalu banyaknya pemain PSM yang dipanggil ke timnas. Bukan soal para pemain yang akan berkurang, tapi Tavares mengkhawatirkan para pemain ini akan cedera di timnas dan akhirnya tak berguna bagi timnya. Terutama soal TC timnas di Spanyol yang menurut Tavares terlalu diporsir. Para pemain timnas U20 harus main 2 hari sekali. Ini akan membuat cedera dan akhirnya akan merugikan klubnya. Saya pikir terlalu ceroboh memainkan banyak pertandingan timnas di Spanyol dengan jarak waktu yang sempit. Pemain akan rentan cedera dan tentunya klub yang akan rugi. Mereka enak kalau ada pemain cedera, mereka tak pakai lagi dan ambil pemain lagi. Sementara klub harus putar otak menambah lubang yang ditinggalkan pemain yang cedera tersebut, ujar Bernardo Tavares. Gimana menurut kalian? Silahkan komentarnya. AFC kabarnya akan melakukan audit bagi para klub yang berada di bawah naungannya. Audit ini untuk menentukan apakah klub tersebut layak mendapatkan lisensi AFC dan FIFA atau tidak.
Lisensi ini penting. Lisensi ini akan berguna jika tim-tim berlaga di kancah internasional. Audit ini akan dilangsungkan pada Januari 2023. Ada beberapa faktor yang akan diaudit, yakni manajemen, tiketing, sarana dan prasarana, kesehatan keuangan, dan tentu saja stadion. Inilah yang ditakutkan para klub di Indonesia. Faktor yang paling ditakuti adalah finansial dan stadion. Pasalnya hampir 70% stadion di Indonesia akan direnovasi lantaran tak lolos verifikasi. Seperti contohnya Persib Bandung. Persib sendiri belum tahu apakah akan mendapatkan lisensi ini kembali atau tidak. Pasalnya stadion GBLA masih dalam taraf renovasi. Begitu juga dengan Stadion Sidolik yang merupakan prasarana penunjang masih dalam tahap renovasi. Tapi ada satu tim yang unik nih, yakni Arema. Demi mendapatkan lisensi AFC, kabarnya Arema akan meminjam stadion antara Stadion JIS atau GBK yang akan diakui sebagai markas Arema agar dapat lolos verifikasi dan mendapatkan lisensi ini. Pasalnya Arema saat ini tak memiliki stadion, usai Stadion Kanjuruhan akan dirobohkan. Loh, emang bisa ya pakai stadion lain untuk dapatkan verifikasi? Jawabannya tentu saja bisa, tapi dengan syarat pihak pemilik stadion mengizinkan atau istilahnya ada kontrak yang berlangsung. Contoh, jika Arema ingin menggunakan Stadion JIS sebagai markas Arema untuk diverifikasi, Arema harus mengontrak stadion ini selama 1 musim dan dengan perjanjian tertulis atau istilahnya ada bukti jika Arema bermarkas di stadion ini. Tapi ya buat Arema mah gampang kalau soal dapatkan izin agar JIS bisa diajukan sebagai markas Arema. Wong bapaknya Arema sang penguasa PSSI kok. Gampang kalau soal izin mah. Tapi kalau soal lolos atau tidaknya ya AFC yang tahu. Dari PSIS Semarang. PSIS kabarnya tengah mengajukan tawaran pada klub Malaysia Johor Darul Ta'zim seharga 6 miliar rupiah untuk bisa memboyong top skor Liga Malaysia Begson Da Silva. Hal ini PSIS lakukan untuk memenuhi keinginan para supporter yang merasa lini depan PSIS tumpul, apalagi jika Carlos Fortes cedera. PSIS kabarnya akan melepas 2 pemain asingnya, yakni antara Jonathan Cantilana atau Ali Sesai, dan digantikan oleh Begson Da Silva. Tapi rupanya para snack atau para pendukung PSIS justru ingin PSIS membenahi pelatih. Pasalnya menurut snack, Andre Gillian tak cocok melatih PSIS. Para snack pun meminta PSIS merekrut Vincenzo Anese atau mengembalikan Sergio Alexandre ke PSIS. Nah, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.